Pastikan kondisi kendaraan Anda prima saat perjalanan jauh. Kecelakaan maut melibatkan 9 kendaraan terjadi di tol Cipularang dan menyebabkan 1 tewas dan 5 terluka. Kecelakaan ini terjadi diduga karena sebuah truk alami kerusakan rem. Kecelakaan beruntun juga terjadi di tol Jagorawi melibatkan sebuah pick-up dan truk trailer. Masih ada orang di dalam. Serius kamu? Masih ada itu. Serius. Itu masih ada si Om di dalam. Dua korban kecelakaan beruntun di tol Cipularang masih dirawat di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan pada Larang. Kedua korban mengalami luka di kepala dan tangan. Sementara 3 korban terluka lainnya telah dipulangkan. Sementara 1 korban meninggal dunia masih berada di kamar jenazah rumah sakit. Sebelumnya, detik-detik usai kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang kilometer 112 arah Jakarta terekam kamera pengendara mobil. Sebuah mobil ringsek dengan penumpang di dalamnya terluka parah. Di bawah itu? Itu kena juga grup kita katanya. Woi, aman. 9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun, terdiri dari sebuah truk dan 8 mobil pribadi. Diduga kecelakaan terjadi karena truk yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami remblong dan hilang kendali. Satu orang tewas di lokasi sementara 5 lainnya terluka. Polisi kini selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat mengantuk, sopir truk molen tabrak belasan motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Belasan motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang ini ringsek di seruduk truk molen di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk sehingga hilang kendali. Kecelakaan bermula ketika truk melaju dari arah barat menuju timur dan tiba-tiba truk oleng ke kiri jalan dan menabrak belasan motor milik mahasiswa dan juga ojek online yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Petugas Satlantas Polres Metro Bekasi segera ke lokasi untuk mengevakuasi kendaraan, termasuk mengamankan pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Cikarang menuju Kalimalang sempat macet. Enam bulan buron Ratu Narkoba Dewi Astuti alias Mami, buronan kasus penyeludupan 2 ton sabu ditangkap di Kamboja. Kepala BNN turun langsung dalam penyergapan buronan narkoba 5 triliun rupiah tersebut. Ngeblong, saya lihat ngeblong dia. No, UPB. Ngeblong ini molen. Ya, belasan motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang ini ringsek di seruduk truk molen di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dan kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk sehingga hilang kendali. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah barat menuju timur dan tiba-tiba truk oleng ke kiri jalan dan menabrak belasan motor milik mahasiswa dan ojek online yang terparkir. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Petugas Satlantas Polres Metro Bekasi segera ke lokasi untuk evakuasi kendaraan, termasuk mengamankan pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Cikarang menuju Kalimalang macet. Ya, pemirsa, 6 bulan buron Ratu Narkoba Dewi Astuti alias Mami, buronan kasus penyelundupan 2 ton sabu ditangkap di Kamboja. Kepala BNN turun langsung dalam penyergapan buronan narkoba 5 triliun itu. Dalam penyelundupan narkoba sabu 2 ton, Dewi Astutik alias Mami akhirnya ditangkap setelah 6 bulan buron. Buronan narkoba internasional itu ditangkap oleh BNN RI dan kepolisian Kamboja di Sihanoukville, Kamboja melalui operasi senyap lintas negara. Usai ditangkap, aktor utama jaringan narkoba Golden Triangle ini dibawa ke Indonesia dengan kawalan ketat personel BNN bersenjata lengkap. Karena yang bersangkutan ini satu
Dia adalah bagian dari jaringan internasional yang selama ini pindah dari negara ke negara lain. Dan pada saat yang bersangkutan berada di negara Kamboja, kita dengan kerjasama tadi yang saya sampaikan, kita bisa menemukan titik yang bersangkutan sehingga kita lakukan penangkapan dengan. Dewi Astutik alias Dinda merupakan aktor utama dalam penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang digagalkan di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025. BNN terus menyelidiki aktor-aktor lain yang terlibat dalam jaringan narkoba Golden Triangle yang beroperasi di sejumlah negara, diantaranya di Asia, Afrika hingga Korea Selatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membagikan secara simbolis 146 kartu layanan gratis kepada para penyandang disabilitas. Pembagian kartu layanan gratis atau KLG kepada penyandang disabilitas digelar untuk menyambut Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember. Menurut Rano, rangkaian peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi semua. Air bersih bagi warga Muara Angke, Jakarta Utara menjadi barang yang mahal. Setiap bulan jutaan rupiah melayang demi membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ada Anissa Rizkia di permukiman Muara Angke, Jakarta Utara. Anissa, seberapa parah krisis air bersih di sana? David Silahoy dan juga pemirsa, hari ini saya langsung menyaksikan begitu ya betapa sulitnya mendapatkan air bersih di kawasan Muara Angke, tepatnya di RT 10 RW 22 Jakarta Utara. Yang mana memang lokasi ini selain langganan banjir rob, di sini juga sangat sulit mendapatkan air bersih karena air yang mereka konsumsi setiap harinya sudah terkontaminasi air laut. Sehingga mereka pun enggan untuk menggunakannya berkegiatan sehari-hari seperti untuk mandi ataupun untuk masak, makan, dan juga minum. Dan saya akan langsung bertanya kepada salah satu warga yang ada di sini. Selamat siang Bapak Dadang, bisa disampaikan sudah berapa lama mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ini? Ya, air kesulitan memang berjalan ya, Neng. Cuman per bulannya 1 juta, Neng. Itu 1 juta Bapak keluarkan untuk membeli air bersih? Air sama kontrakan. Kontrakan sama air bersih itu per bulannya 1 juta. Oke. Nah, Bapak sendiri mengeluarkan biaya segitu banyaknya dan biasanya membeli di pedagang air keliling ini apakah juga sulit? Ya, alhamdulillah sih lancar. Lancar. Ya gitu yang tadi dikatakan lancar. Tapi sulit tapi lancar. Nah, Bapak sendiri sebagai warga, apa sih harapan untuk pemerintah memberikan solusi bagi warga Muara Angke yang sudah merasakan mendapatkan susahnya air bersih yang ada di kawasan ini? Ya, mudah-mudahan pemerintah tahun yang 2026 mudah-mudahan kan udah disurvei kan sama pemerintah, yang mudah-mudahan lancar-lancar lah. Lancar-lancar, tolong dibereskan supaya jangan sampai kesusahan air kita. Oke, baik. Jadi 2026 sudah dijanjikan pemerintah akan diberikan air bersih, tepatnya PDAM akan mendirikan air di kawasan Muara Angke. Terima kasih Bapak Dadang atas waktunya. Itu tadi David dan juga pemirsa, memang situasi ini sudah dirasakan berpuluh-puluh tahun oleh warga Muara Angke, yang mana Bapak Dadang sendiri sudah lama begitu ya, ia menggunakan air dari para pedagang air bersih yang berkeliling setiap harinya untuk berkegiatan, baik itu mandi, kemudian makan dan juga minum, di mana untuk 1 jirigen atau 1 pikul ini biasa dibanderol dengan harga Rp3.000. Dan kalau tadi Bapak Dadang sampaikan bahwa ia harus mengeluarkan uang hingga 1 juta rupiah per bulannya hanya untuk kebutuhan air bersih. Tentunya ini menjadi kondisi yang memprihatinkan bagi warga untuk bisa bertahan hidup di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Demikian saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Baik, sangat memprihatinkan sekali dan harus menjadi perhatian dari pemerintah setempat. Terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Muara Angke, Jakarta Utara. Pemirsa, sejumlah figur publik rame-rame datang ke daerah bencana untuk menyalurkan bantuan, mulai dari artis Pras Teguh
yang menggalang donasi miliaran rupiah, hingga anggota DPR RI Verrel Bramasta yang datang lengkap dengan rompi taktis dan kacamata hitam. Kedatangan pesohor negeri dan pejabat ke lokasi banjir disambut hangat warga. Mereka membawa makanan, pakaian, hingga obat-obatan untuk warga terdampak banjir. Sepekan usai banjir serta tanah longsor, artis Zaskia Adiameka langsung terbang ke PD Aceh untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak. Salah satu upaya nyata istri dari sutradara Hanung Bramantio ini adalah dengan mendirikan dapur umum darurat. Mulai dari memasak makanan dan bermain bersama anak-anak di pengungsian dilakukan Zaskia untuk menghibur. Aksi yang sama juga dilakukan komika Pras Teguh. Ia bahkan membuka donasi untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatera. Penggalangan dana itu bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak menunggu lama, Pras Teguh kemudian berangkat menuju ke Sumatera Barat, mendirikan dapur umum darurat dan membagikan kebutuhan korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Pras Teguh sampai-sampai merevisi target donasi hingga 2,1 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Sementara itu, selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrel Bramasta sukses menarik perhatian warga korban bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Dengan mengenakan rompi taktis dan juga kacamata hitam, Verrel disambut hangat emak-emak di lokasi terdampak banjir. Kehadiran Verrel pada hari itu sukses mengukir senyum terutama ibu-ibu dan juga remaja putri yang akhirnya berebut untuk bersuah foto bersama Verrel. Selain menyerahkan bantuan logistik, kedatangan Verrel Bramasta juga turut menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpisah selama 4 hari 4 malam, seorang ayah tak lelah menembus hutan mencari keluarganya yang berada di pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh. Sementara itu, sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor, sejumlah anak-anak mulai mengalami kelaparan dan harus bertahan tanpa adanya tenda pengungsian. Tangisan seorang anak pecah saat melihat ayahnya yang sudah terpisah selama 4 hari 4 malam di lokasi tenda pengungsian warga korban banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang. Sebelumnya, sang ayah nekat berjalan kaki menembus hutan dan banjir akibat terpisah dengan anak istrinya. Beruntung dalam pencariannya, ia bertemu relawan yang tengah patroli mencari warga yang tersesat di dalam hutan. Setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dicari, ayah dan keluarganya pun bisa dipertemukan kembali. Sementara itu, terputusnya akses utama jalur darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang mengakibatkan bantuan logistik sulit didistribusikan. Sejumlah korban banjir, khususnya balita dan anak-anak, mulai terancam kelaparan lantaran minimnya pasokan bahan makanan. Korban banjir yang terisolir di kawasan perbatasan Aceh Tamiang dengan Langkat, Sumatera Utara juga terpaksa bertahan tanpa adanya tenda pengungsian. Pengungsi yang terdiri dari lansia hingga balita ini terpaksa tidur berlaraskan kain seadanya. Nggak ada nih Pak, gimana ini ya? Inilah cucunya. Gimana lagi Pak? Nggak ada. Bantuan sama sekali belum ada masuk Belum ya? ada. Jadi orang ibu untuk makan dari mana? Ya gini, kadang kasih orang. Sementara itu, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menyebabkan 753 orang meninggal, 650 orang hilang, dan ribuan luka-luka. Selain itu, diperkirakan 2 juta warga terdampak dan harus mengungsi. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Kisah pilu mewarnai pencarian korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Di Sibolga, seorang anggota BRIMOB menemukan jenazah wanita lansia yang ternyata ibunda salah satu personil. Sementara satu bayi ditemukan selamat tapi menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal terseret banjir. Suasana pencarian korban banjir dan longsor di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara berubah pilu. Saat itu sebanyak 16 personel Kompi 2 Siaga Batalion A tengah dikerahkan ke lokasi bencana untuk proses pencarian korban. Di tengah upaya pencarian, tim BRIMOB menemukan jenazah wanita lansia berusia 70 tahunan. Tapi suasana langsung berubah pilu saat salah satu anggota mengenali identitas jenazah sebagai Ibunda Aibda Simpson Pakpahan, personil BRIMOB yang juga ikut dalam pencarian korban di lokasi bencana.
Meski terguncang, para anggota BRIMOB melanjutkan prosedur dan memastikan evakuasi berlangsung penuh penghormatan kepada korban. Momen pilu lainnya, seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan tim SAR, TNI, dan warga. Sang bayi selamat meski menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal. Proses evakuasi sang bayi berlangsung dramatis. Puluhan warga membawa bayi melewati banjir tinggi ke tempat aman. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 kampung di Aceh hilang akibat dihantam banjir bandang setinggi 10 meter pada pekan lalu. Gubernur Aceh pun menangis saat menceritakan betapa dahsyatnya bencana di Aceh yang disebutnya sebagai tsunami kedua. Di sini dulunya permukiman warga. Dalam waktu 24 jam, banjir melulantakkan kampung Sukumur. Hanya dalam waktu 1 hari, Desa Sukumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang ini hilang tak bersisa. Banjir setinggi 10 meter pada 27 November lalu meluluh lantakan seisi desa yang dulunya dihuni 280 rumah warga. Hampir seluruh bangunan tidak lagi nampak, tertutup lumpur, batuan, dan gelondongan kayu. Hanya tersisa satu atap kubah masjid. Sebanyak 1.200-an warga kehilangan tempat tinggal dan puluhan meninggal terseret banjir. Belum juga menerima bantuan, beberapa warga bertahan hidup dengan menjarah toko kelontong yang hancur diterjang banjir. Jam 4 sore air sudah mulai penuh semua Tamiang. Itu berarus bang airnya? Kencang kali bukan berarus lagi bang. Tak hanya Desa Sukumur, ada beberapa desa dan kampung di Aceh yang hilang dihantam banjir bandang pekan lalu. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak kuasa menahan tangis. Ia mengibaratkan bencana banjir dan longsor kali ini seperti tsunami kedua bagi warga Aceh. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak. Yaitu Sawang dan yang lain. Juga Diren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Sepekan berselang sejak banjir bandang, masih banyak korban belum menerima bantuan lantaran akses jalan terputus. 4 bupati bahkan menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah, yaitu Aceh Selatan, Aceh Tengah, Pidi Jaya, dan juga Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan tidak sanggup menangani darurat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai mendatangi kantor bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, antrean BBM mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga berdobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka bertuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Banjir bandang dan longsor juga menyebabkan pasokan gas LPG tersendat, salah satunya terjadi di Banda Aceh. Bahkan warga harus antre di bawah terik matahari meski sudah antre sejak pagi. Sambil membawa tabung gas, warga harus rela antre mengular ratusan meter di kawasan Banda Aceh
dan Aceh Besar. Ratusan warga ini sudah antre sejak pagi hingga siang hanya untuk mendapatkan gas LPG. Salah satu pangkalan gas yang diserbu ada di Jalan Jenderal Sudirman, Bandaraya, Banda Aceh. Warga mengaku kelangkaan gas sudah terjadi selama 2 hari hingga berdampak pada banyak pedagang dan ibu rumah tangga. Tersendatnya pasokan gas diduga akibat jalur darat yang tertutup dampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga berharap pemerintah bisa segera memasok gas agar kelangkaan ini bisa segera teratasi. Niat menyalurkan bantuan bagi korban banjir justru berujung sia-sia. Bantuan beras untuk korban banjir di Kabupaten Tapanuli Utara berserakan dan rusak setelah dijatuhkan dari helikopter. Bapak perhati kalau Bapak nasi ini mah. Cuma dijatuhkan dari atas dari pesawat. Ini lemah. Caranya menjatuhkan. Tidak ada. Salah seorang korban banjir yang diduga dari desa Manalu Purba, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah melihat bantuan yang rusak. Awalnya mereka berkumpul di lapangan untuk menunggu helikopter membawa logistik. Ternyata helikopter pembawa bantuan tidak mendarat. Beras dan mie instan justru dijatuhkan satu persatu ke darat. Hasilnya, bungkusan bantuan hancur saat menyentuh tanah. Warga terpaksa memungut butiran beras yang ternyata sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Ketua Posko Darurat Bencana Alam Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan kegagalan distribusi logistik dari udara karena sulitnya akses menuju lokasi. Pihak Pemprov Sumut berjanji akan mengevaluasi proses penyaluran bantuan agar bisa diterima dalam kondisi baik serta layak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Di tengah maraknya bencana akibat kerusakan lingkungan, sejumlah warga dengan sengaja membuang sampah ke Sungai Brantas, Jombang, Jawa Timur. Tidak hanya 1-2 kantong, tapi 1 mobil penuh sampah dibuang. Beberapa kantong berisi potongan ternak dan darah. Aktivitas sejumlah warga membuang sampah seenaknya ke Sungai Brantas terekam kamera warga. Beberapa orang menumpang mobil pickup membuang puluhan kantong plastik dari atas jembatan Sungai Brantas, Desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Sampah sebanyak 1 bak mobil pickup diantaranya berupa potongan tubuh dan jeroan ayam, darah, hingga sampah rumah tangga seperti pampers bayi. Menurut warga, aktivitas buang sampah sembarangan ini berlangsung setiap hari, biasanya sore atau malam. Tapi warga tidak berani menegur karena takut dikeroyok. Pembuang sampah diyakini bukan warga sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jombang menyatakan akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mencari pelaku pembuang limbah ke Sungai Brantas. Sungai Brantas adalah sungai terpanjang di Jawa Timur, mengalir sepanjang 320 km dan menjadi sumber kehidupan utama bagi warga Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kesal dan resah akibat maraknya aksi pembegalan, warga nekat mengejar kawanan begal bersenpi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Hasilnya 1 orang ditangkap dan dihakimi, sementara 3 pelaku lainnya kabur. Aksi kejar-kejaran antara komplotan begal terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang mengejar dari Jalan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat ini ditodong senjata api dan menembak ke arah warga. Aksi komplotan begal berhenti di Jalan Brigjen Katamso. 3 orang kabur, 1 begal tertangkap menjadi bulan-bulanan warga. 1 pelaku digelandang ke Polsek Palmerah untuk dimintai keterangan terkait 3 pelaku begal bersenjata api yang berhasil lolos dari kejaran warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tanpa alasan yang jelas, seorang pedagang martabak diserang geng motor di Bandung, Jawa Barat. Aksi penyerangan terekam CCTV hingga viral. Orang pengendara motor mendatangi penjual martabak dan menyerang secara brutal dengan senjata tajam. Pedagang martabak yang mengetahui wilayah tersebut rawan aksi gangster berusaha melawan untuk menyelamatkan diri. Setelah peristiwa itu, anggota Polsek Bojong Loa Kidul yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi.
Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas, meminta keterangan saksi, serta meminta keterangan korban. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, pedagang martabak mengaku trauma. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku dan mendalami dugaan keterlibatan geng motor dalam penyerangan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Polres Badung menangkap WNA Prancis yang kedapatan membawa ganja dan kokain. Saat dilakukan penangkapan, pelaku melakukan perlawanan hingga menendang anggota polisi. Polisi bersama dengan warga menangkap warga negara Prancis berinisial KAS berusia 35 tahun di kawasan Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Butara, Badung, Bali. Berawal saat personel Satlantas Polres Badung bersama Polsek Kuta Utara melaksanakan pengaturan lalu lintas terkait pengamanan kunjungan salah satu menteri ke wilayah Kuta Utara. Perhatian petugas tertuju pada seorang pemotor warga negara asing yang berkendara secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pelaku menolak saat hendak diperiksa dan kabur menuju Pantai Batu Bolong. Petugas gabungan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku. Saat penggeledahan, pelaku sempat menendang petugas. Petugas berhasil menemukan ganja cair dan klip plastik yang diduga kokain di kantong celana pelaku. Dari pengembangan kasus, polisi berhasil menyita hampir 5 gram kokain, ganja cair, dan 147 pot vape yang belum terisi cairan, serta seorang warga negara Amerika Serikat berinisial KRL yang tinggal serumah dengan pelaku dan turut sebagai pengguna narkotika. Keduanya saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Badung. Seorang wanita mencuri 1 karung beras 10 kg di sebuah warung sembako di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Agar tidak dicurigai, beras dimasukkan dalam baju daster. TV merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di sebuah toko sembako dan makanan di Jalan Pramuka, kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pelaku dengan cepat mengambil 1 karung beras seberat 10 kg dan disembunyikan di dalam baju daster yang ia kenakan. Hilangkan curiga, pelaku pun membayar 1 buah tisu. Pencurian ini baru terbongkar setelah pemilik warung menyadari berasnya hilang. Diduga pelaku beraksi tidak sendiri. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kesal uang infak kerap hilang di dalam masjid, sejumlah warga sengaja memancing pelaku di Bantul, Yogyakarta. Alhasil warga mengamankan pelaku yang tengah menghitung uang hasil curiannya. Aksi seorang pria yang mencuri kotak amal dengan cara memancing di Masjid Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta terekam CCTV. Warga yang curiga dengan aksi pelaku langsung melapor ke pengurus RT dan memergoki pelaku yang tengah menghitung uang curian. Usai ditangkap, pelaku akui telah mengambil sejumlah uang di kotak infak masjid. Pelaku selanjutnya diserahkan ke polisi. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ada-ada saja dalih pelaku pencurian. Di Lampung Timur, 2 pria ditangkap karena nekat mencuri truk bermuatan singkong seberat 8 ton. Saat diinterogasi, pelaku mengaku melakukan aksinya karena iseng untuk mengerjai saingannya. Salah satu pelaku pencurian mobil truk bermuatan singkong ini tidak berkutik setelah sempat melawan dan mencoba kabur dari kejaran petugas kepolisian di Lampung Timur, Lampung. Dalam pengejaran ini, 2 pelaku langsung diamankan polisi. Saat diperiksa, kedua pelaku berprofesi buruh bongkar muat ini mengaku mencuri truk tersebut hanya iseng mengerjai saingan kerjanya demi bisa merebut posisi sebagai petugas keamanan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit truk curian yang telah hilang muatannya, diduga telah dijual para pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.
Pemilik warung makan di Kota Malang, Jawa Timur menggratiskan makanan untuk mahasiswa rantau asal Sumatera yang terdampak bencana. Mahasiswa pun menyambut antusias karena di tengah bencana uang saku dan uang kuliah untuk mereka terhambat. Sebuah kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini menyediakan makan dan minum gratis untuk mahasiswa rantau, terutama asal Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Total ada 4 kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini yang menyediakan makanan gratis khas Aceh untuk mahasiswa. Hal ini dilakukan pihak kedai karena kondisi darurat bencana di Sumatera yang berdampak pada uang saku mahasiswa yang merantau. Pemberian makan gratis ini menjadi bentuk saling bantu warga di tengah kesulitan. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih nasi lemak dengan menu ayam laos atau tongkol lengkap dengan kerupuk dan es teh. Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pun mendatangkan ke kedai untuk makan. Mereka bersyukur meski uang kiriman dari keluarga terhambat, namun mereka tertolong untuk makan sehari-hari. Pemberian makan gratis ini tidak terbatas waktu, karena kondisi bencana di Sumatera yang belum pulih. Upaya warga bantu warga ini menjadi pengingat bersama bahwa empati menjadi dasar sama manusia untuk saling menolong meski terpisah jarak. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumatera Utara dibuat takjub dengan kejernihan sungai Ombilin yang sangat bening. Setelah diterjang banjir bandang, aliran dari Danau Singkarak justru berubah menjadi bersih. Warga Sumatera Barat dikejutkan dengan pemandangan istimewa. Viral di media sosial, Sungai Ombilin berubah menjadi bening usai diterjang banjir bandang. Aliran dari Danau Singkarak ini biru kehijauan dalam sejumlah video warga. Kejernihan Sungai Ombilin bahkan disamakan dengan Sungai Are di Swiss. Fenomena ini terjadi usai bendungan Ombilin dibuka untuk melepas debit air demi mencegah risiko banjir yang lebih parah lagi. Pelepasan dilakukan ketika permukaan danau mencapai ambang batas. Meski berarus deras, kondisi sungai tetap aman dan malahan menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional pada hari ini, saya ditemani rekan juru bahasa isyarat yang selalu mendampingi seputar iNews Siang. Dan kami akhiri seputar iNews Siang, saya David Silahoy dan rekan saya Adi Kusumo bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.